Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang kasih Tuhan. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul lagi meskipun dari rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan yang akan menyatukan setiap hati kita, setiap pribadi kita. Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum saya memulai PD ini, izinkan saya untuk sharing sedikit hal. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Itu kejadian yang membuat saya kecewa, sangat kecewa. Saya nggak pernah bisa membayangkan bahwa saya akan sekecewa itu. Itu membuat saya ya lumayan drop gitu. Terus saya tanya, kenapa sih Tuhan saya harus mengalami hal ini gitu. Tapi puji Tuhan saya punya teman-teman yang Tuhan boleh kirimkan berada di dekat saya, boleh mengingatkan saya betapa Tuhan itu sangat besar, sangat mengasihi saya. Dari situ saya mulai, iya ya, mungkin ini cara Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya nggak tahu permasalahan yang Bapak, Ibu, dan teman-teman alami pada saat-saat seperti ini, terutama dalam pandemi seperti ini. Tapi percaya, mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan kita sungguh setia. Dia akan selalu ada menemani kita di setiap musim kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu dan teman-teman dikasih Tuhan, kita mulai persekutuan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan lagi yang Tuhan berikan kepada setiap kami, agar kami bisa berkumpul untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap penyertaan-Mu, setiap kemurahan Tuhan itu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami Tuhan. Bapa, kami tahu apa yang kami dapat sekarang itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami gak mampu Tuhan untuk membalas semua kebaikan Tuhan, karena apa yang kami punya itu semua milik-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur untuk setiap hal yang baik maupun yang kurang baik yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang begitu setia. Kau gak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau akan selalu menemani kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan Segenap kami. hatiku Kami berterima kasih Tuhan menyembah-Mu untuk setiap kesehatan, untuk setiap pekerjaan yang boleh Tuhan masih percayakan kepada kami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terimalah setiap ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tiada henti-hentinya Tuhan mengucapkan terima kasih. menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Bapa. Inilah setiap ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami tiada henti-hentinya mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Bapa, terimalah setiap pujian penyembahan kami, terimalah segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita percaya bahwa firman-Nya mampu memberikan kita penghiburan, sukacita yang begitu luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa firman-Nya akan selalu ada dan menguatkan setiap hati kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Puji Tuhan, haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan, ketakutan tak akan merenggut sukacita kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa setiap firman-Nya akan selalu menemani kita menghadapi masalah demi masalah, menghadapi setiap kehidupan kita. Kita akan diajaknya terbang tinggi.
firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan setiap hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ataupun apa yang sedang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, setiap penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau gak akan pernah melepaskan tangan-Mu begitu saja buat kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Ini setiap kami Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami, setiap diri kami, setiap keberadaan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terimalah setiap persembahan pujian kami. Kami mau merasakan lebih dan lebih lagi kasih-Mu di kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk bertemu dengan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapak, kami percaya Kau sudah ada di depan kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di setiap hati kami Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau gak pernah meninggalkan kami. Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa di hidupku. Kami sembah Engkau, kami bawa hati kami
dahsyat, Allah yang ajaib, Kaulah kekuatanku, Kaulah pengharapanku. Kiara mase, indana nama Yase, Kiara kami sembah Engkau, ini hati kami bawa kepadamu Yesus yang bertahta atas setiap hidup kami, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kiara lala Yase, inna nama Yase, Kiara la 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 la, Kiara la ya la 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 masih Kiara la yo. Yesus, Yesus, oh Yesus yang termanis dalam hidupku. Bapa yang baik, ini Tuhan setiap persembahan pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong setiap kami menyiapkan hati kami agar menjadi tanah subur yang boleh berbuah Tuhan. Dan buahnya dapat kami bagi-bagikan untuk orang sekitar kami. Bapa, kami juga mau mengucap syukur Kau telah mengirim anak-Mu, Bapak Leonardi Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang urapi setiap pikiran, setiap perkataan beliau Tuhan, agar apa yang disampaikan beliau sungguh-sungguh menjadi kerinduan perkataan-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan berbicara kepada setiap hati kami. Kami siap mendengarkan ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, bro and sister, sudah lama rasanya nggak ketemu Anda ya, secara offline apalagi, dan sekarang ini baru bersempatan dalam online ini kita berjumpa. Meskipun nggak berjumpa secara fisik, kita percaya Tuhan berkarya. Karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu mampu menebus ruang dan waktu. Amin. Ya, malam hari ini kita berjumpa di satu tema besar, yaitu temanya Sabta Karunia Roh Kudus. Dan malam hari ini saya mau bagikan share screen dulu ya. Ini tema yang saya bawakan. Ya, jadi ini tema yang saya bawakan malam hari ini, sub yang ketiga adalah karunia nasihat. Ya, apa itu karunia nasihat? Ya, apa artinya karunia nasihat itu? Saya mengajak kita lebih dalam lagi melihat karunia nasihat adalah karunia ini memberikan petunjuk tentang jalan yang harus ditempuh untuk memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi Tuhan. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita melayani Tuhan, senantiasa kita ingin mempermuliakan nama Tuhan, bukan? Nah, bagaimana caranya saya lebih besar lagi bisa memuliakan Tuhan? Maka khusus karunia roh nasihat ini memberikan petunjuk bagaimana jalan yang harus kita tempuh supaya segala tingkah laku kita, tutur kata kita, sepak terjang kita, bahkan pelayanan kita bisa lebih memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita hati ingin memuliakan Tuhan, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Apakah kelakuanku, kesaksian hidupku ini memuliakan Tuhan atau bahkan sebaliknya? Maka dengan karunia ini kita diberikan petunjuk bagaimana caranya bisa memuliakan Tuhan dengan baik. Nah, orang dengan karunia ini mempunyai kepekaan untuk memutuskan dengan baik dan bijak pada waktu serta tempat dan keadaan yang tertentu.
Jadi kita diberikan kepekaan untuk ngambil keputusan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu secara bijaksana. Sehingga seringkali pengambilan keputusan kita tidak pernah salah lagi. Nah, maka kita lihat dengan demikian karunia nasihat ini senantiasa menerangi jalan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Roh Kudus. Maka kita mesti belajar peka dalam doa kita. Bagaimana bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Itu artinya discernment. Suara Tuhan, suara kita sendiri atau suara si jahat itu mesti kita tahu. Nah, maka karunia ini memberikan kita menerangi jalan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Roh Kudus. Maka saya mengajak Anda melihat ini. Suatu ketika Anda berada di suatu persimpangan jalan yang sangat penting dalam hidup Anda. Yang Anda lihat di gambar ini, ada jalan yang lurus, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, bahkan ada yang mundur. Ya, mungkin dalam hidup ini kita senantiasa berkata, arah mana yang akan saya pilih ya? Mau ke kiri, mau ke kanan, lurus atau belakang. Kenapa? Karena hidup ini seperti itu. Ya, jadi kita semuanya bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam diri kita. Ya, misalnya pertanyaan ini, pekerjaan apa yang harus saya lakukan ya di masa pandemi COVID-19 ini? Usaha saya puluhan tahun jatuh hanya karena 1 tahun pandemi ini. Wah, bagaimana saya menjalani hidup yang berat ini? Bagaimana saya menangani konflik keluarga? Apa yang harus saya lakukan untuk menjalani perkawinan kami yang sudah sulit ini? Atau bagaimana caranya saya membesarkan anak saya? Bagaimana caranya saya menghadapi kesendirian? Bagaimana? Kita semuanya bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam diri kita. Ya, bahkan kita bingung apa yang harus kita lakukan. Bagaimana saya mengambil keputusan? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Ya, itu kita memang nggak sanggup. Saudara sekalian, hidup adalah terus-menerus memilih dan membuat keputusan. Memang nggak mudah untuk memilih jalan yang terbaik. Ya, dan yang penting adalah di sini kita melihat, dan yang paling penting adalah pilihan yang kita buat hari ini dapat sangat berpengaruh pada masa depan kita. Karena itu jangan sembarangan ambil keputusan, saudara sekalian. Ya, kita perlu hati-hati. Karena sudah banyak contoh, ya, segala sengkarut, segala kesulitan yang saya alami hari ini akibat buah dari keputusan yang saya ambil secara salah kemarin. Nah, maka hati-hati. Maka kita lihat banyak orang-orang dunia yang bukan anak-anak Tuhan itu mencari penolong atau penasehat. Makanya kita melihat, ya, ada yang namanya penasihat keuangan. Ya kan kita tahu orang mencari kesulitan, mengalami kesulitan keuangan, bagaimana caranya? Ya, maka mereka beramai-ramai cari penasihat ekonomi, penasihat keuangan. Ada juga penasihat perpajakan. Ada juga penasihat pernikahan, penasihat keluarga, penasihat politik, penasihat militer. Saudara sekalian, seorang penasihat adalah seseorang yang bisa dipercaya dan bisa memberikan nasihat. Saran atau nasihat dari seorang penasihat seringkali berfungsi sebagai panduan yang dibutuhkan. Nah, maka saya mengajak Anda melihat sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita nggak perlu penasihat di dunia. Kita punya satu penasihat yang ajaib, yaitu Roh Kudus sendiri, yang dicurahkan kepada kita sewaktu kita dibaptis dulu. Ya, Anda dan saya semuanya sudah punya Roh Kudus. Kalau kemarin pencurahan Roh Kudus itu hanya kita rayakan sekitar 2000 tahun lebih, itu ulang tahun Pentakosta, ulang tahun gereja yang kita rayakan. Tapi pertama kali kita mengalami Roh Kudus itu kapan, Pak Loren? Ya, bisa jawab mungkin kalau mau. Ya, waktu kita dibaptis dulu. Ketika kita dibaptis, ya, maka saat itu juga Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita, Sang Penolong itu. Ya, Dia menasihati kita, menolong kita, mendorong kita supaya bersemangat, bahkan menghibur kita. Hanya kemudian dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, seringkali kita tidak merasakan greget Roh Kudus. Apakah Roh Kudusnya sudah nggak ada lagi? Roh Kudus tetap ada pada hidup kita. Ya, cuman hanya status. Karena kita tidak melakukan apapun dalam hidup ini.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hanya tinggal status kalau kita hanya sekedar jadi orang Katolik biasa. Nah, maka bagaimana mereka menjadi pribadi yang hidup, terutama Roh Kudus itu menjadi pribadi yang hidup yang bisa menasihati kita secara ajaib. Kita harus dekat dengan Roh Kudus, berdoa pribadi, baca firman Tuhan, ya, lalu juga melayani ikut persekutuan doa. Maka Roh Kudus itu menjadi pribadi yang hidup, tidak lagi hanya status. Nah, maka kita lihat, sekarang saya mengajak Anda melihat. Sudah terkasih, apakah Anda saat ini sedang berada dalam persimpangan jalan yang penting dalam hidup Anda saat ini? Di mana Anda harus membuat keputusan yang sangat penting. Maka saya mengajak Anda, mari kita mencari nasihat kepada Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Hanya kita nggak sadari selama ini. Kita pergi kepada Roh Kudus minta nasihat, ya, karena dialah adalah penasihat ajaib kita. Nah, maka kita baca di Mazmur 32 ayat 8 mengatakan begini, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Ini ayatnya. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita, menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Roh Kudus memberikan nasihat dan matanya tertuju kepada kita. Amin. Sekarang saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana caranya Roh Kudus memberikan nasihat kepada kita. Ada 3 cara, banyak cara, 4 cara. Ya. Yang pertama, ia memberikan nasihat kepada kita melalui suara di batin kita. Jadi ada suara. Ketika kita sedang mau mengambil keputusan, kadang-kadang kan ada suara mengatakan boleh atau enggak ya. Misalnya kita bimbang untuk pindah pekerjaan. Waduh, kalau saya turuti suara ini bagaimana? Kalau nggak saya nuruti bagaimana? Atau kadang-kadang kita sedang melakukan perbuatan yang tercela. Mungkin mau korupsi. Coba kadang-kadang ada nggak suara mengatakan, jangan, itu nggak baik. Nah, itu suara Roh Kudus. Saya masih teringat waktu zaman SMP, SMA saya, zaman nakal, itu saya belajar ngerokok. Ya, rokoknya Ji Samsu. Sebelumnya nggak pernah ngerokok. Tapi pada saat saya mau pegang sebatang rokok ini, waktu mau ngisep, ada suara dalam hati. Jangan, jangan, jangan. Waduh, saya nggak turut, saya bilang kan cuma 1 isapan. Suaranya kenceng lagi, kalau kamu isep 1 isepan, nanti 1 batang. Oh, benar aja. Setelah saya isep itu 1 batang. Nah, karena saya tidak mendengarkan nasihat suara dalam batin saya ini, yang merupakan suara Roh Kudus, lama-lama 1 bungkus. Lama-lama 3 bungkus 1 hari. Tapi akhirnya sekarang saya sudah bertobat. Nah, pertama-tama Roh Kudus itu memberikan nasihat kepada kita melalui suara hati kita sendiri, ya. Jadi, mampukan kita untuk menilai tindakan pribadi kita. Apakah baik gak yang harus saya lakukan? Apakah jahat dan apakah harus saya hindari? Ya, mungkin suaranya kata-kata begini, apakah tindakan saya dan sikapku ini adalah benar gak? Dan mengantarku pada kekudusan? Atau apakah tindakanku ini semakin mengantar aku kepada dosa dan maut? Jadi yang pertama, Roh Kudus menasihati kita lewat suara dalam batin kita sendiri. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini ia memberikan nasihat melalui Alkitab firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setelah suara dalam hati mungkin kita kurang peka, maka sekali lagi Roh Kudus memberikan nasihat itu melalui firman Tuhan. Saya kasih contoh tentang Matius 6 ayat 25 dan 26 dikatakan, janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur, menuai, dan mengumpulkan, ya, aku beri makan, apalagi kamu. Lalu kan kalau kita nggak pakai nasihat Roh Kudus, sembarangan baca, tersesat kita. Karena banyak orang menggunakan ayat ini sebagai alibi, nggak usah kerja. Loh, lihat tuh, burung-burung aja nggak bekerja, itu dikasih makan sama Bapa di surga. Apalagi kita, ya, lebih berharga. Yuk kita rame-rame nganggur. Ini ayat saya nih, ya, nggak usah kerja, pasti Bapa akan kasih makan. Ini menyesatkan. Tapi kalau kita diam mendengarkan nasihat Roh Kudus, itu berbeda ayatnya. Begini bedanya. Burung-burung memang tidak menabur, menuai, dan mengumpulkan. Kenapa? Ini cerita burung gereja, burung yang kecil. Karena
level menabur, menuai dan mengumpulkan itu yang punya otot, yang punya skill, yang punya akal budi, yang punya otak. Hanya kita manusia yang punya otot, ya, punya skill, punya akal budi, dan juga punya otak. Burung-burung nggak punya. Nah, maksudnya tuh burung-burung tetap bekerja, tapi tidak sekeras manusia. Ya, Anda perhatikan burung-burung itu bekerja gak? Bekerja. Terbang keluar dari kandang, ya. Bapak di surga kan siapkan makanan banyak sekali di bumi yang subur ini. Tapi burung-burung mesti kerjasama. Dia harus terbang keluar dari kandang mencari, menemukan ranting bawa pulang. Nah, cuman burung itu sayapnya kecil. Terbangnya radiusnya berapa meter sih? Sehingga apa yang dicari hari itu sebatas kemampuannya. Nah, itu saja Tuhan pelihara. Nah, pernah nggak ada mendengar burung-burung mati kelaparan? Nggak pernah. Ya, yang ada juga burung itu mati karena digoreng, dimakan sama manusia. Nggak pernah karena kelaparan. Harusnya kita manusia ini, harusnya yang khawatir itu kan burung sebetulnya, betul nggak? Tapi kita malah lebih khawatir, padahal kita punya otot, punya akal budi, punya skill, punya otak, ya. Harusnya bekerja kita. Nah, maka tuntunan nasihat Roh Kudus ini mengajak saya untuk mengerti lebih dalam firman Tuhan ini bahwa kita pun harus bekerja. Karena kita punya otot, kita punya akal budi, punya otak, punya skill. Harus bekerja, ya, sambil kerjasama dengan Tuhan. Nah, ini jadi lewat nasihat Roh Kudus kita nggak pernah sesat membaca firman Tuhan. Dia menuntun langkah kita. Yang ketiga, Roh Kudus juga memberikan nasihat kepada kita melalui situasi tertentu yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Seringkali segala peristiwa yang terjadi ini nggak terjadi begitu saja dalam hidup orang percaya. Tapi ada tuntunan roh. Roh Kudus itu menuntun kita untuk mengalami rencana Tuhan lewat situasi itu. Saya kasih contoh gini. Saya kena efek COVID-19 ini dua dimensi, saudaraku sekalian. Baik kesehatan maupun juga ekonomi. Tahun yang lalu, bulan Maret itu, tanggal 14 itu saya sakit, 1 bulan. Nggak tahu sakit COVID atau campak, antara campuran lah, antara DBD juga. Pokoknya saya batuk, ya endehem-endehem terus. Tenggorokan sakit itu demamnya 39 derajat. Badan saya semuanya bentol-bentol merah begitu. Dan penciuman hilang. Waktu itu kan belum ada tes swab. Karena bulan Maret itu baru-baru terjadi awal di Indonesia COVID itu. Ya, 1 bulan rasanya, waduh berat sekali. Nah, udah sakit begitu, apa yang terjadi? Ekonomi habis. Saya kan, profesi saya kan tour leader selama ini. Saya bukan yang punya travel. Tapi saya tour leader murni, freelance. Jadi nggak ada gaji. Nggak ada istilah work from home seperti orang lain. Saya selama ini hanya hidupnya dari tipping peserta. Dapat fee atau bonus dari tiap grup yang saya bawa. Itu yang saya lakukan selama hampir dari tahun 97 sampai sekarang kemarin. Udah 98 kali saya bawa ziarah ke sana. Jadi saya terima dolar tiap bulan begitu. Nah, karena tiap bulan saya bawa, akhir-akhir ini begitu sibuk. Kira-kira 1 tahun sebelum pandemi, sibuk sekali. Tiap bulan saya bawa turun. Sampai saya nggak melukis lagi begitu. Udah 5-6 tahun saya nggak melukis. Cat udah kering, studio saya udah seperti gudang, dan terutama tangan saya sudah kaku, nggak bisa melukis. Dan moodnya udah hilang. Kalau seniman itu nggak ada mood, nggak bisa melukis begitu. Nah, tiba-tiba saya dengan COVID ini hancur semuanya. Sampai sekarang tur nggak jalan dan nggak ada uang masuk. Pengeluaran tuh sudah sakit, ya tiap hari pengeluaran. Nah, tabungan yang namanya orang seperti saya, 3 bulan itu udah goyang tuh tabungan. Setengah tahun udah nggak tahan, apalagi 1 tahun. Nah, saya ingat pasca tahun yang lalu tanggal 12 April itu PDKK datang tuh. Teman-teman saya tuh doakan supaya saya bangkit. Saya bangkit. Sembuh. Tetapi kantongnya masih sulit. Lalu sama sekali saya nggak ada bayangan untuk kembali melukis. Sudah saya lupakan. Saya pikir itu tinggal nanti aja. Tunggu pensiun masa tua baru melukis lagi. Sekarang saya bawa tur dulu. Melayani begitu. Nah, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya kembali ke dunia lukis lewat seorang ibu. Ceritanya begini. Setelah saya berdoa sekian lama, berbulan-bulan minta Tuhan kasih saya jalan keluar atas masalah ekonomi ini, itu 1 minggu setelah Paskah, tengah malam jam 12 malam itu saya terima sebuah WA. Untung saya belum tidur. Treng. Saya buka itu dari seorang ibu. Pak Leonardi masih melukis gak? Wah, suruh saya kaget. Kata-kata melukis ini begitu
disentil sekali, bunyi teng begitu ini, waduh, pasti ini rencana Tuhan. Soalnya saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, Pak. Saya lagi doa pagi. Tiba-tiba saya mengalami penampakan Yesus, Pak. Penuh dengan kemilauan, cahaya yang luar biasa. Dan ada ayatnya. Jangan khawatir akan masa depanmu, anakku. Aku selalu bersertamu sampai akhir zaman. Jujur sih Pak Leonardi, waktu terjadi bayangan itu, saya nggak merasa apa-apa tentang pengalaman ini. Tapi ketika COVID ini menimpa saya, itu jadi hidup bagi saya, Pak. Tolong Bapak lukis. Saya bilang, tapi Bu, saya jujur dari 5 tahun saya nggak melukis loh, Bu. Tangan saya udah kaku. Besok Ibu tipu lagi dah, saya mau doa dulu malam ini. Saya doa lagi, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, apakah benar nih Roh Kudus? Saya harus kembali melukis, saya bilang. Karena zaman sekarang begini, apalagi COVID begini, lukisan itu kan kebutuhan sekunder, betul nggak Pak Loren? Ya, kebutuhan yang nggak penting. Orang sekarang ini banyak teman saya tuh lari ke makanan dan kesehatan, insurans itu rame. Kalau lukisan itu kan kebutuhan yang nanti tunggu punya uang yang ngetes ini baru beli. Nanti bagaimana dong keadaan kami sekeluarga? Itu saya bimbang. Tetapi kok besok ibu ini tipu lagi. 1 minggu dia tipu terus, Pak, tolong Pak. Wah, saya bilang, udahlah, setelah seminggu saya menyerah. Saya terima. Saya bilang, Bu, saya minta waktu 1 bulan saya bikin. Waduh, nggak gampang. Mesti beli cat lagi, keluar rogo kantong lagi, ya, betulin studio jadi gudangnya jadi studio lagi, dan beli cat. Luar biasa apa yang terjadi. Ketika kita mengikuti nasihat Roh Kudus lewat kejadian ini, itu mukjizat terjadi. Tiba-tiba tangan saya pulih kembali. Wah, bisa menari-nari di atas kanvas. Ya. Lalu juga mood saya tuh ada lagi. Waduh, luar biasa. 80% selesai lukisan ini, tinggal 20% finishing touch. Apa yang terjadi? Ada orang kedua datang pesan lukisan lagi. Sampai saya bengong, apakah benar Roh Kudus? Apakah benar Tuhan harus saya lakukan? Ternyata betul. Sampai hari ini, udah 1 tahun lebih, menjelang pandemi ini masih berlangsung, ternyata apa yang terjadi, lukisan saya nggak pernah sepi. Tetap ada orang pesan. Meskipun jujur masuk tahun yang baru ini, lama-lama baru 1 bulan 1, 2 bulan 1, tetapi luar biasa. 1 tahun pandemi berlangsung ketika tabungan kami mulai melemah, lukisan ini jadi solusi bagi kami sekeluarga. Sejak itu sampai sekarang, saya semangat melukis. Kenapa? Ini nasihat Roh Kudus. Nah, maka kita harus tahu, setiap kejadian yang berlangsung, setiap keadaan yang kita alami, suka maupun duka, itu ada nasihat dari Roh Kudus. Itu ada rencana dari Tuhan, supaya kita bisa mengikuti ke arah yang lebih baik. Amin. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat ini, Roh Kudus ternyata juga memberikan nasihat kita kepada kita melalui orang lain. Pertama, suara batin kita. Kalau kita kurang peka, ada firman Tuhan diberikan nasihat. Kurang peka lagi, lewat kejadian yang kita alami. Sekarang yang keempat ini, lewat orang lain. Kadang-kadang kan kita kan kurang peka, saudara sekalian. Ya, kita mau bertumbuh menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Itu kan Tuhan pakai orang lain mengasah kita. Kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Seringkali Tuhan sediakan orang lain. Roh Kudus pakai orang lain sebagai sarana memberikan nasihat kita kalau kita salah jalan. Dan kadang-kadang kita nggak sangka segala orang dipakai oleh Roh Kudus untuk memberikan nasihat. Saya kasih contoh yang terbaik. Ini udah kejadian lama, bertahun-tahun yang lalu. Saya lagi khotbah di salah satu lingkungan, kasih panduan kitab suci untuk kitab suci begitu. Kan biasanya kan si pemandu ini kan beda dong level lingkungan. Kalau bulan kitab suci dengan PDKK di karismatik kan beda. Kalau PD begini kan kita kan sebagai speakers bicara sendiri, betul nggak? Ya, kalau ini lingkungan nggak bisa ada sharingnya. Nah, setelah setengah jam saya berikan panduan, setengah jamnya sharing. Wah, tiba-tiba seorang ibu, saya lihat sih potongannya kayak orang kaya gitu. Orang yang tinggi, kelas menengah ke atas dah. Tetapi matanya sembab. Pak Leonardi, izinkan saya bersaksi. Saya bilang, silakan Bu. Saya di depan sudah sekalian, saya nggak malu. Saya mau terus terang bahwa Roh Kudus menasihati saya supaya saya bertobat lewat pembantu rumah tangga saya. Loh kok begitu, pada bengong, kaget. Jadi ibu ini orang kaya. Pembantunya ada 3 orang begitu. Tetapi ibu ini meskipun kaya, dia kelihatannya tuh kurang bersyukur sama Tuhan. Hidupnya keras. Suka mukul anak-anaknya. Sampai sadis.
Suatu ketika dia nyiksa anaknya baru usia 12 tahun, seorang anak laki-laki, karena nggak naik kelas itu, digebukin sampai setengah hidup, berdarah-berdarah. Dan akhirnya setelah digebukin, dimasukkan ke kerangkeng anjing. Anjingnya sih sudah nggak ada, jadi anaknya masuk kerangkeng anjing itu. Wah, dua pembantunya yang sejak kecil itu ya mengasuh anak ini dari bayi sampai besar begini, nggak tahan, kabur pulang kampung, protes. Nah, repotlah si ibu ini. Tinggal satu pembantu kan dia repot. Ya rumahnya gedung ke istana begitu, dia bingung bagaimana cari pembantu baru, nggak langsung bisa. Akhirnya dia telepon kembali ke pembantu yang dua ini. Tolong mbok ya balik. Wah, kami putuskan kami tidak mau balik lagi nyonya. Karena nyonya sadis. Pukul anak nyonya itu sampai lupa daratan begitu. Memang itu anak nyonya, tetapi yang membesarkan kami tersinggung. Kalau nyonya tidak berubah, kami tidak akan kembali. Akhirnya betul. Si nyonya ini berubah, ya. Udah nggak pukul anaknya lagi seperti itu dan pembantunya pulang sampai sekarang. Nah, ini seringkali Roh Kudus sebenarnya nasihat ke orang lain. Pertama-tama suara batin. Kita kurang peka, ada firman Tuhan diberikan nasihat Roh Kudus ini. Yang ketiga lewat kejadian hidup kita. Yang keempat lewat orang lain. Amin. Saudara sekalian, sekarang bagaimana syarat-syarat sehubungan dengan karunia nasihat ini? Itu pertama, kesediaan kita dan kerjasama kita dalam melaksanakan dorongan Roh Kudus. Jadi pertama syaratnya itu ada kerjasama kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus kan mendorong kita, memberikan nasihat kepada kita, dan kita mau didorong. Kalau satu pihak itu mendorong memberikan nasihat dan kita mau didorong diberikan nasihat, terjadilah keselamatan. Tetapi satu pihak misalnya Roh Kudus itu memberikan nasihat, memberikan dorongan, kita nggak mau, kita bertahan kepada keputusan kita, nggak terjadi apa-apa. Seperti yang saya lakukan ya, ketika nasihat itu dikatakan melukis, saya kembali melukis. Seandainya kalau saya nggak mau, nggak akan terjadi. Luar biasa jalan keluar berkembang saya 1 tahun dipelihara Tuhan lewat lukisan. Tabungan yang menipis itu menjadi normal kembali ketika lukisan jadi solusi. Nah, ketika saya kerjasama, itu yang pertama. Yang kedua, lepaskan penghalang-penghalang. Sehingga Roh Kudus bebas bekerja. Seringkali ada penghalang. Nah, apakah penghalang-penghalang itu? Yang pertama, kita terikat pada pertimbangan kita sendiri. Ngotot, ya. Saya yang terbaik ini putusan saya. Ya, nggak mau dengar suara Roh Kudus. Nah, makanya Roh Kudus selama ini, puluhan tahun kita jadi orang Katolik. Hanya statusnya kita orang Katolik. Tapi Roh Kudus belum jadi pribadi yang hidup. Kenapa? Karena ini. Ngotot pada pertimbangan sendiri. Saya kan yang punya uang. Ngapain tanya Roh Kudus? Saya kan yang ngerti teknologi. Ngapain dengar suara Roh Kudus? Nah, maka karena Roh Kudus itu nggak didengar, akhirnya hidup kita tuh biasa-biasa. Saya kasih contoh gini. Suatu ketika, tahun 60-an, saya pernah baca kisah ini. Di Jakarta itu, listrik itu masih barang mahal. Barang langka. Hanya orang-orang menengah ke atas, orang kaya yang pasang listrik. Saya juga hanya pasang petromak di rumah waktu melukis itu. Nggak bisa pasang listrik. Tapi ada di daerah Cendana, Menteng, itu orang-orang pasang listrik 1 RT. Tetapi ada seorang janda, janda, tante, orang kaya, tetapi hidupnya kikir, nggak mau pasang listrik. Orang-orang tanya, tante, kita 1 RT ini pasang listrik semua. Kok tante nggak pasang? Wah, ini pemborosan, ngapain? Saya cukup pasang lilin aja. Tapi akhirnya nggak berapa lama kemudian si tante ini pasang listrik juga. Mungkin supaya kelihatan lebih gaya begitu ya. Supaya kelihatan lebih milenial begitu. Nah, setelah 1 bulan listrik dipasang, petugas PLN datang tuh catat meteran biasa kan, seperti sekarang ini kan. Kaget itu petugas PLN. Itu meteran tante ini kosong, sepertinya nggak pernah dipakai. Maka dia bertanya, ada kesulitan dengan listrik yang baru kami pasang. Oh enggak, fine-fine saja, lancar-lancar saja mas. Itu meterannya 0. Apa sih yang terjadi? Si tante itu mengatakan begini Pak. Ketika malam tiba kan gelap, saya cari gretan. Saya nyalakan lilin. Ya, begitu lilin hidup, saya nyalakan saklar tuh. Ya, saklar pencet kan listrik hidup. Begitu listrik hidup, lilin saya matikan lagi. Jadi listrik saya matikan lagi. Nah itu. Jadi si tante ini nyalakan lilin hanya sekedar untuk
gaya-gayaan begitu ya. Jadi di sini matikan itu cari geretan untuk nyalakan lilin. Nah, jadi seringkali hidup kita seperti itu. Kita sudah diberikan Roh Kudus dalam hidup ini sejak kita dibaptis sampai sekarang. Tapi kita, wah yang kaya kan saya yang punya uang. Ngapain dengar suara Roh Kudus? Nah, maka kita terikat pada pertimbangan kita sendiri. Itu yang pertama, penghalang kita. Yang kedua, tergesa-gesa ambil keputusan. Ya, harusnya kan kita doa dulu, tanya Tuhan dulu, atau tanya pembimbing rohani atau romo penasihat dan sebagainya gitu ya, atau ada waktu proses lah. Tapi ini enggak tergesa-gesa. Nah, itu juga penghalang. Sehingga kalau kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa, itu enggak baik hasilnya. Ya, hasilnya tuh merugikan. Contohnya Santo Yusuf, kita lihat itu ya. Santo Yusuf ini orang yang sabar. Ketika dia tahu kabar kalau Maria tunangannya itu hamil, kaget sekali. Hamilnya karena Roh Kudus lagi, bukan karena dia, betul nggak? Waduh, kan saya belum apa-apain, bisa hamil. Dia kaget. Jadi dia pikir ini bisa begini nih. Dia mau ceraikan tadinya. Hanya ada dua hal yang dia lakukan. Pertama tuh cerai, tetapi kalau dia ceraikan Maria, itu dia terlalu kasihan. Karena kalau ceraikan Maria, berarti kan Maria kan dianggap berzina. Ya dong. Maka dulu hukum Taurat yang keras mengatakan orang berzina dirajam sampai mati. Nah, karena Yusuf itu tulus dan baik hatinya, enggak menceraikan Maria. Karena takut dirajam. Hal yang kedua yang bisa dilakukan, pergi diam-diam. Ya enggak? Ngilang begitu saja, hilang tanpa kesan, atau muntaber, mundur tanpa berita. Tetapi dia nggak lakukan. Dia nggak tergesa-gesa, itu hanya baru pikiran doang. Malamnya itu dia bermimpi. Malaikat Tuhan katakan, Yusuf, jangan kamu ceraikan Maria. Karena anak yang dikandungnya itu adalah tindakan Roh Kudus. Nah itu. Mari kita contoh Santo Yusuf itu yang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ada interval, ada waktu. Ya kita doa dulu, tanya Roh Kudus dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mungkin kurang rendah hati, sombong. Nah orang yang dapat karunia Roh Kudus, karunia Roh Nasihat dan Roh Kudus ini harus rendah hati seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku sesuai kehendakmu. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Kalau kita sombong, kita tidak akan dapatkan karunia nasihat. Sombong kita akan jatuh. Maka kita perlu rendah hati. Nah, maka tolong Anda lihat baik-baik penghalang ini. Kenapa sekarang ini saya kok sepertinya belum dapat karunia roh nasihat ya? Mungkin kita terlalu ngotot pada pertimbangan kita sendiri. Yang kedua itu mungkin selalu tergesa-gesa. Terlalu cepat ambil keputusan. Yang ketiga itu kurang rendah hati. Ya, amin. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Sekarang apa buah-buah dari karunia nasihat? Ya, ada banyak. Yang pertama itu dapat memelihara suara hati yang baik. Mampu mendengarkan dengan jernih suara Allah. Coba Anda sadari, saudara sekalian. Di dalam hati kita ini ada 3 suara. Pertama, suara Roh Kudus. Yang kedua, suara kita senang. Ketiga, suara si jahat. Nah, ketika seseorang mengalami suara untuk ambil keputusan, kita nggak tahu. Ini suara Roh Kudus sendiri, atau kita, atau si jahat. Nah, maka kita perlu karunia nasihat. Kalau kita peka, kalau kita mendapat karunia ini, maka suara hati yang dari Roh Kudus membuat suara hati kita jadi baik. Peka, bening, mendengarkan suara Roh Allah. Maka perlu sekali tiap pagi kita berdoa. Saya punya pola, tiap hari itu pola 4P dalam doa. Kadang-kadang kan kita kan nggak pakai pola sembarangan doa gitu kan, baru 5 menit udah habis, betul kan? 10 menit itu udah kehabisan doa. Maka 4P ini sebetulnya nggak jauh-jauh dari PDKK ya, susunannya polanya, cuman terbalik-terbalik aja. P yang pertama adalah pengucapan syukur. Kita nyanyi, saya senang nyanyi. Syukur padamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Ya, dibolak-balik begitu, puji-pujian kita nyanyi, itu mengucap syukur. Itu udah 10 menit. Wah, rasakan hati bagaimana kayak bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang lain banyak yang sakit zaman sekarang, bahkan banyak yang meninggal. Tapi saya bisa bangun tanpa kekurangan apapun. Masih bisa bernapas,
masih bisa bernyanyi begini, kita syukuri kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus tentunya. P yang kedua adalah penyembahan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia. Ulang-ulang 2-3 kali sampai penyembahan, sampai bahasa roh. Ya, lalu keluar bahasa Roh Kudus. Itu yang saya lakukan. Itu udah 20 menit. P yang ketiga, pengakuan dosa. Kita hening, kita rasakan kita bukan manusia yang sempurna. Seringkali kita kurang setia kepada nasihat suara Roh Kudus, kurang setia kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Kita lakukan itu, ini udah 5 menit, 25 menit. Dan P yang keempat adalah apa? Permohonan doa syafaat. Doa untuk pekerjaan kita, ya, untuk pelayanan kita hari ini, untuk keluarga, untuk apa kita lakukan dan sebagainya. Tiap hari saya lakukan begini, lama-lama ada suara hening begitu, mendengar suara Roh Kudus. Sehingga kita tahu ini, misal ada suara ini, Leonardi, kamu harus pergi ke satu tempat ini, mendoakan orang ini. Ya, ini saya yakin suara Roh Kudus. Tapi dulu-dulu kadang-kadang suara diri sendiri. Supaya membuktikan saya juga bisa melayani orang lain, memang kamu aja gitu. Berarti suara sendiri. Bahkan kadang-kadang suara si jahat. Nah, maka dengan Anda lakukan tiap hari doa pribadi, baca firman Tuhan, hening dalam Tuhan, itu lama-lama bisa peka mendengar suara Tuhan. Begitu bening suara Roh Kudus itu. Suara kita bisa mendengar jernih suara Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan solusi dalam menghadapi situasi-situasi sulit dan tak terduga, yaitu yang saya alami. Ketika saya mengalami kesulitan dalam hidup ini, 1 tahun gak bekerja, sakit 1 bulan rasanya, ya, keluarga juga sudah, rasanya berdosa sama keluarga. Ketika keluarga mengatakan begini, sebang udahlah, sabar dulu dah, kita jangan terlalu boros dulu dah, kurangin aja lah belanja-belanja dan sebagainya. Saya merasa berdosa. Tapi ketika saya mulai mendalami latihan doa dengan Roh Kudus ini, ya, lama-lama memang ada solusi. Tenang begitu menghadapi situasi sulit ini, dan tak terduga kita bisa mengalami solusi jalan keluar seperti ibu yang telepon saya itu. Sampai sekarang saya mengalami berkat dari Tuhan. Jadi lewat karunia roh nasihat ini, itu tersedia solusi dalam menghadapi situasi sulit. Kita jadi nggak panik lagi, nggak jadi ngoyo lagi, dan mungkin berkurang parnonya. Saya parno sekali, karena waktu pulang, saya tuh terakhir 14 Maret itu ngajar SEP eksekutif. Kalau di Bandung kan ada CAP X ya, CAP eksekutif. Kalau sekarang, kalau di Jakarta SEP X. Itu di Hotel JW Marriott Kuningan, 1 hari saya ngajar Sabtu itu. Pulangnya tuh ya itu demam dan sebagainya. Waduh, saya parno. Ke dokter mengatakan jangan-jangan Bapak kena COVID. Wah, parno. Nah, sekarang setelah saya mendalami latihan doa begini, betul. Jangan cepat parno. Jangan cepat panik. Dengarkan suara Roh Kudus. Dia akan menasihati. Coba kamu begini-gini nih. Coba kamu ke dokter aja dan sebagainya. Kamu istirahat dan sebagainya. Wah, tenang. Ini sediakan solusi lewat karunia ini. Yang ketiga, mampu membantu memberikan nasihat kepada orang lain dan mendorong untuk berbuat baik dan benar. Jadi, karunia roh nasihat ini bukan hanya untuk kita sendiri. Supaya memang tujuan pertama-tama itu untuk kita. Supaya kita gampang ambil keputusan yang baik, yang nggak salah. Mana keputusan yang baik yang memuliakan Tuhan, atau sebaliknya keputusan yang menjerumuskan kita. Itu kan kita dulu. Setelah itu baru kita membantu orang lain. Makanya Anda lihat nasihat ini kan bahasa Inggrisnya kan counsel, dari kata counseling, konselor. Banyak sekali saya mengalami. Suatu ketika saya udah cukup beberapa tahun yang lalu, saya di Sekina itu diminta teman saya untuk melayani kokonya yang mau bunuh diri minum baygon. Waduh, saya kaget. Saya bilang, koko kamu usia berapa? 70 tahun. Hah? Saya bilang 70 tahun itu kan sudah tua. Biasanya kan baygon itu kan dunia anak muda, patah hati minum baygon. Ini kenapa bisa begitu? Dia stres, Pak. Karena usahanya jatuh gara-gara dia kena stroke, ya. Jadi dia stroke itu kok dia marah sama Tuhan. Saya, apa salah saya? Saya nggak pernah berbuat dosa. Saya sumbang gereja cukup
Banyak sampai sekarang ini. Kenapa saya dikasih ujian sakit begini? Wah, dia menjadi orang yang lumpuh, duduk di kursi roda, didorong istri sama anak-anaknya. Nah, akhirnya usaha garmennya ini jatuh. Ya. Tetapi ketika mau jatuh itu dipimpin sama istrinya. Luar biasa pimpinan tangan istrinya. Mampu mendongkrak garmen suaminya itu lebih hebat lagi. Mulai maju lagi. Tapi seiring majunya perusahaan sejak ditangani istri, sang suami ini mengalami post power syndrome. Ya, itu dia powernya hilang. Dia merasa kok nggak dihargai orang lain, nggak dihargai istri, nggak dihargai anak-anak dan sebagainya. Akhirnya buat apa saya hidup? Akhirnya puncaknya dia merasa karyawannya yang ribuan orang selama ini yang digajinya itu tidak lagi menghargai dia. Akhirnya dia ambil keputusan bodoh, saya mau minum baygon. Nah, saya dipanggil pergi. Akhirnya betul, saya berangkat. Saya setelah persiapan, saya doa dan sebagainya, minta hikmat dari Tuhan, minta nasihat dari Roh Kudus supaya bisa memberikan konseling yang baik buat dia gitu. Sampai saya kan sebagai konselor kan kita nggak boleh banyak ngomong, betul gak? Dengarkan dia ngomong. Karena orang yang sedang punya problem seperti itu segunung problem di batinnya. Ya, dia harus salurkan keluar begitu. Kita hanya mendengarkan. Kalau misalnya dia diam, itu kita tantang dia supaya dia ngomong. Giliran dia ngomong, kita diam. Betul. Setengah jam saya dijadikan tong sampah persoalan sama Bapak ini. Beginilah, begitu, begini. Saya kunci rapat mulut saya untuk mendengarkan. Ternyata betul. Setelah setengah jam dia ngomong begitu, apa yang terjadi? Dia lega tuh. Jadi ada kenyamanan. Jadi saya belajar ilmu konseling. Katanya tuh orang yang punya problem itu tertindih berat sekali di batin ini. Maka satu-satunya jalan supaya keluar, dia mesti sharing, mesti konseling, mesti curhat. Ilmu konseling mengatakan kalau orang sedang punya masalah lalu ngomong keluar begini, 50% tekanan batinnya mengalir keluar. Itu setengah sembuh tuh. Si konselornya itu belum melakukan apa-apa. 50%-nya baru kita. Benar. Dia lega begitu. Terus giliran saya nih. Saya peluk bahunya. Saya bilang, Pak, maaf, mungkin Bapak salah. Bapak nggak mungkin nggak dihargai sama keluarga. Ini mungkin perasaan Bapak. Bapak jangan menyandar pada perasaan. Jangan pakai perasaan. Karena perasaan kita manusia up and down. Ya, nggak mungkin, tapi oke lah kalau Bapak merasa begitu. Yang penting di mata Tuhan, Bapak berharga. Apakah betul, Pak? Dia pegang saya, orang terlihat. Betul, saya bilang. Terus saya mulai berikan konseling. Saya menyanyikan, biasa kan senang nyanyi. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Waduh, dia menangis, air matanya keluar. Kalau orang sudah nangis itu bagus. Hatinya luluh. Segala ketahanannya jebol. Ya, kesombongannya, ketidakmengertian akan persoalan ini, semuanya mengalir keluar, tinggal saya doakan. Akhirnya orang ini sembuh. Tapi sembuh nggak mau minum baygon. Kakinya sampai sekarang ini masih lumpuh. Nah itu, tapi yang penting batinnya sembuh. Nah ini penting. Maka kalau Anda sudah terima karunia nasihat dari Roh Kudus ini, bantu melayani orang lain yang punya problem. Ya, memberikan nasihat buat orang lain, mendorong untuk berbuat baik dan benar. Ya, amin. Yang keempat ini, membentuk orang memiliki jiwa yang sangat tegas untuk menolak ajakan yang tidak baik. Ya, kadang-kadang kan banyak ajakan, suara dalam hati, suara si jahat, atau ajakan dari manusia untuk lakukan ini. Ya, yang datang dari suara rojat atau ajakan manusia, itu dengan tegas kita menolak itu. Kalau kita sudah mempunyai karunia nasihat ini, buah-buahnya itu, kita tegas menolak ajakan yang tidak baik. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, secara bersamaan Roh Kudus juga membentuk jiwa kita menjadi lebih sabar tuh. Ya, orang yang sudah terima karunia roh nasihat itu, buah yang kelima adalah lebih sabar, lebih tenang, lebih damai dalam segala hal. Betul. Saya pertama panik menghadapi situasi saya setahun yang lalu. Kesehatan terganggu, periuk juga terganggu. Itu panik. Ya, itu parno dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika saya tenang, mulai merasakan zaman Roh Kudus kembali
back to basic, berdoa lagi pada Roh Kudus. Saya lebih sabar, lebih tenang dan damai. Kadang-kadang berapa bulan gak ada pesanan lukisan, ya tenang, saya nggak panik lagi. Sekarang seperti itu yang kelima. Nah ini yang terakhir sekarang. Orang yang sudah berhasil dibentuk menjadi jiwa yang seperti ini tegas, ya, namun sabar, ya. Tegas itu bukan kaku. Tegas itu artinya apa? Berani menolak, itu tegas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tegas artinya tuh menolak ajakan yang jahat dari manusia atau dari suara dalam hati yang jahat itu. Itu tegas, tapi sabar. Damai plus penuh kasih. Maka orang tersebut akan mampu pertama menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Seperti COVID ini. Banyak orang panik. Banyak orang melarikan diri, sudah nggak percaya Tuhan. Sudah nggak mau ikut online begini, ngapain lagi? Sudah nggak mau ikut live streaming di misa, boro-boro, betul nggak? Nah, tetapi kalau kita mengalami karunia ini, wah kita bisa mampu menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan ini dengan damai. Kita mampu menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kedua tuh menghadapi sikap orang-orang yang menyebalkan. Seringkali dalam pelayanan kita ketemu orang-orang begitu. Nggak usah tim, umat, ya orang lain dan sebagainya, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ketemu sikap orang yang menyebalkan, yang kritik, menjatuhkan dan sebagainya. Kalau dulu kan nggak sabar, ya sekarang kita lebih sabar, kita tegas, penuh damai, penuh kasih. Kemudian yang ketiga, bahkan mampu menjalani badai permasalahan kita dengan tenang dan selalu tersenyum. Makanya saya mengajak Anda selalu tersenyum. Nah, bagaimana sih kelihatan tersenyum? Buka itu video. Kalau Anda buka video, kelihatan senyumnya Pak Lauren tuh ya. Senyum simpul. Ya, ini seperti Lian tadi juga kan, Liana. Ini berpengaruh loh. Pelayanan kita sekarang atau PD kita kan bukan udah nggak fisik lagi, betul gak? Kalau kita kan sebetulnya orang timur seperti kita, itu punya kerinduan perjumpaan fisik. Ketemu, shalom, apa kabar gitu ya kan, menguatkan. Sekarang kan nggak bisa. Maka satu-satunya jalan secara online gini, fisik nggak ketemu, tapi muka masih bisa ngelihat. Maka tolong kalau kita dibuka begini, lihat senyumnya Lian, Pak Steve, tadi ada Cusen ya. Waduh, saya berbunga-bunga hati saya. Padahal saya juga ada alergi juga, sudah bertahun-tahun, 10 tahun lebih, alergi hidung dan tenggorokan. Ini lagi kambuh nih, 1 minggu ini. Kalau dia kambuh itu, pileknya nggak sembuh-sembuh, sampai ke tenggorokan, ngomong juga susah. Tapi ketemu senyuman Cusen tadi, lihat senyuman Lian dan Lauren ini, wih, hati saya berbunga-bunga. Luar biasa. Nah ini, kita mampu menjalani badai permalasan hidup ini dengan tenang dan selalu tersenyum. Dan yang terakhir, senyum yang bisa menenangkan badai tersebut, yang akhirnya membawa kita pada keadaan yang lebih nyaman buat kita dan orang-orang sekitar kita. Sehingga kehadiran kita secara fisik maupun online begini membawa perubahan buat lingkungan. Orang bilang, aduh kalau ada Pak Lauren atau Liana tadi, berubah ya suasananya, ya tadinya suasananya kaku, sekarang jadi wah cair begini. Saya pengen ngerasakan itu lagi. Nah itulah kita, kalau kita mengalami karunia Roh Kudus. Maka akhirnya saya mengajarkan selamat untuk terima karunia Roh Nasihat ini. Kita lakukan, kita alami, kita pelajari, kita lakukan tiap hari supaya bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan berkati, selamat malam. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman kasih Tuhan, kita mau persiapkan diri untuk doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Melalui firman yang sudah ditaburkan di dalam hati kami melalui anak-Mu yang sudah Kau utus, Bapak Leonardi. Kiranya melalui pembelajaran Roh Nasihat ini, kami semakin dapat mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga ada damai sejahtera. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Leonardi, memberkati keluarganya, memberkati kesehatannya, juga Engkau memberkati setiap pekerjaannya, dan terlebih lagi Engkau memberkati setiap pelayanannya, kemanapun Kau utus untuk melayani, sehingga banyak jiwa yang rindu datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya
Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan ini. Segala doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian, kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Kita percaya akan segala kebesarannya. Ku berserah, Kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Kami percaya Bapa, walau kami berjalan, Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga di tangan-Mu.
hati kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami, pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berilah pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Leonardi Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Engkau tabur pada malam hari ini akan menjadi berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami juga teringat untuk setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini, untuk Sis Sandra, untuk Sis Herawati, dan untuk Sis Meli. Bapa, Engkau yang tahu setiap keberadaan mereka, Engkau sungguh tahu apa yang mereka butuhkan. Mari Tuhan, Tuhan yang berikan mereka kesehatan, Tuhan yang berkati juga setiap pekerjaan, setiap keluarga mereka, dan setiap apa yang mereka lakukan boleh menjadi, sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya ya Bapak. Bapak, kalau pada malam hari ini kami juga akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mari Tuhan, Tuhan yang jagai, Tuhan yang sertai kami, berikan kami kerinduan yang sama untuk hadir minggu-minggu ke depan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.